Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, yang mana beranggotakan saya sendiri, Salsabil Auda Putri, yang kedua Muhammad Aswal, ketiga M. Iqbal, dan keempat Andika Putra Ulango, yang akan membahas tentang penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Materi pertama yaitu terkait dengan sistem pendidikan nasional sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2003. Dan materi yang kedua yaitu terkait dengan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Baiklah, untuk materi pertama akan disampaikan dan dijelaskan oleh Andika Putra Ulango. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Putra Ulango, NIM 19086008. Saya berasal dari kelompok 1, sesi 0332. Di sini saya akan menjelaskan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Yang pertama, sistem pendidikan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Adapun dalam pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, budaya nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 3, sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional sebagai usaha untuk mengembangkan potensi diri peserta didik harus tanggap terhadap dinamika perkembangan zaman. Hal ini supaya pendidikan nasional tetap bisa eksis dan lebih jauh survive untuk menghadapi tantangan dunia yang semakin global dan kompetitif. Pihak tersebut dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Kelompok yang menjadikan pendidikan sebagai sistem. Kelompok ini berasumsi bahwa pendidikan nasional pada hakikatnya merupakan kesatuan yang bulat dari input proses dan output. Berdasarkan Sisdiknas, pendidikan nasional diselenggarakan sebagai kesatuan sistemik dengan sistem terbuka dan sistem multimakna. Kemudian ada kelompok 2, kelompok yang menjadikan pendidikan sebagai tujuan. Kelompok ini berasumsi bahwa pendidikan nasional dijadikan sebagai tujuan dari proses pendidikan itu sendiri. Kemudian ada kelompok 3 yang menjadikan pendidikan sebagai proses. Kelompok ini berasumsi bahwa pendidikan adalah sebuah kegiatan yang tidak terlepas dari kegiatan kehidupan manusia Indonesia dan secara berlangsung secara terus-menerus. Apabila pendidikan nasional dianggap sebuah proses, maka dengan sendirinya pendidikan nasional akan berlangsung selama bangsa Indonesia eksis dan akan berlangsung terus-menerus. Kemudian penyelenggara sistem pendidikan nasional. Yang pertama, jalur pendidikan nasional. A. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan. Kemudian jalur pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang bersifat kemasyarakatan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak berjenjang dan tidak berkesinambungan, yang bersifat tidak formal dalam arti tidak ada keseragaman pola yang bersifat nasional. Terima kasih kepada Andika atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya, yaitu terkait jenjang pendidikan nasional dan jenis program pendidikan, akan disampaikan dan dijelaskan oleh Muhammad Aswal. Kepada Muhammad Aswal, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Aswal, NIM 19063092. Saya berasal dari kelompok 1 dari mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan,
sesi 0332. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang jenjang pendidikan nasional dan juga jenis-jenis program pendidikan. Untuk yang pertama, jenjang pendidikan nasional merupakan suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik beserta keluasan dan kedalaman dalam pengajaran, tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Bab 1 Pasal 1 Ayat 5. Kemudian yang pertama itu ada jenjang pendidikan dasar. Jenjang pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat, berupa pengembangan sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan dasar, dan juga serta berfungsi mempersiapkan peserta yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 pada pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa warga negara yang berumur 6 tahun berhak mengikuti pendidikan dasar. Kemudian pada ayat 2-nya, warga negara yang berumur 7 tahun berkewajiban mengikuti pendidikan dasar atau yang setara sampai tamat. Kemudian yang kedua itu adalah jenjang pendidikan menengah. Pendidikan menengah yang selamanya 3 tahun sesudah pendidikan dasar diselenggarakan di SLTA yang berfungsi sebagai lanjutan dan perluasan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum, kedinasan, dan keagamaan. Kemudian yang C, jenjang pendidikan tinggi, merupakan lanjutan dari pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesionalitas yang dapat menerapkan, mengembangkan, serta menciptakan ilmu pengetahuan serta teknologi dan kesenian. Pendidikan ini juga berfungsi sebagai jembatan antara pengembangan bangsa dan kebudayaan nasional. Kemudian yang ketiga adalah jenis program pendidikan. Jenis program pendidikan yang pertama adalah pendidikan umum. Pendidikan umum yaitu merupakan suatu pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan, yang termasuk pendidikan umum seperti SD, SMP, SMA, dan universitas. Kemudian yang B adalah pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan itu merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu seperti STM, SMTK, SMIP, dan SMEA. Kemudian yang C adalah pendidikan luar biasa. Pendidikan luar biasa merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik atau mental, yang termasuk pendidikan luar biasa adalah SDLB dan SGPLB. Kemudian yang D, pendidikan kedinasan. Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas kedinasan bagi pegawai atau calon pegawai suatu departemen pemerintah atau lembaga pemerintah non-departemen. Kemudian yang E atau yang terakhir, pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan merupakan suatu pendidikan khusus yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat melaksanakan peranan dalam menuntut ilmu penguasaan terkhusus tentang ajaran-ajaran agama yang ada di Indonesia ini. Baik, sekian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Muhammad Aswal atas penjelasannya. Materi selanjutnya yaitu terkait dengan standar pendidikan nasional dan juga fungsi dan tujuan pendidikan nasional akan dijelaskan dan disampaikan oleh M. Iqbal. Kepada Iqbal dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Iqbal, NIM 19086365. Saya berasal dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai standar pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan merupakan kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan satuan pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar nasional pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar pendidikan kompetensi lulusan. Yang pertama itu standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah. Digunakan sebagai acuan utama mengembangkan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan,
standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhi atau dicapai dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. 1. Kompetensi lulusan SD paket A. 2. Kompetensi lulusan SMP paket B. Yang ketiga, kompetensi lulusan SMA atau SMK paket C. Berikutnya itu standar isi merupakan lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal. Untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu, standar isi memori kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Standar isi kesetaraan untuk pendidikan program paket. Selanjutnya itu standar proses pendidikan. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Berikutnya itu standar pendidikan tenaga kependidikan. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah tingkat pendidik minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik, yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian. 1. Kompetensi pedagogik. 2. Kompetensi kepribadian. 3. Kompetensi profesional. Dan yang keempat, kompetensi sosial. Yang berikutnya itu standar sarana dan prasarana. Setiap peserta pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya. Bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, dan ruang perpustakaan. Selanjutnya itu standar pengelolaan. Standar pengelolaan terdiri atas 3. Yang pertama itu standar pengelolaan oleh satuan pendidikan. 2. Standar pengelolaan oleh pemerintah daerah. 3. Standar pengelolaan untuk pemerintah. Berikutnya itu standar pembiayaan pendidikan. Standar pembiayaan pendidikan terdiri atas 3. Yang pertama itu biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pembangunan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. 2. Biaya personal sebagaimana yang dimaksud di atas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. 3. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana. Yang terakhir yaitu standar penilaian pendidikan. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar terdiri atas yang pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, penilaian hasil belajar oleh pemerintah, penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi, penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya itu fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, agar berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Iqbal atas penjelasannya. Selanjutnya, saya Salsabil Audia Putri akan melanjutkan menjelaskan terkait dengan dasar pendidikan nasional. Yang dimaksud dengan dasar di sini adalah sesuatu yang menjadi kekuatan bagi tetap tegaknya suatu bangunan atau lainnya.
Seperti pada halnya dengan pendidikan, dasar yang dimaksud adalah dasar pelaksanaannya yang mempunyai peranan penting untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakannya pendidikan di sekolah-sekolah atau di lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Adapun dasar pendidikan di negara Indonesia secara yuridis formal telah dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang tentang Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950, Nomor 2 Tahun 1945, Bab 3 Pasal 4 yang berbunyi, pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termaktub dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar RI, dan Kebudayaan Bangsa Indonesia. Kedua, ketetapan MPRS Nomor 27 MPRS 1966 Bab 2 Pasal 2 yang berbunyi, dasar pendidikan adalah falsafah negara Pancasila. 3. Dalam GBHN tahun 1973, GBHN 1978, GBHN 1983, dan GBHN 1988. Bab 4, bagian pendidikan berbunyi, pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. 4. Tap MPR nomor 2, MPR 1993 tentang GBHN dalam bab 4, bagian pendidikan yang berbunyi, pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 5. Undang-Undang RI nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 6. Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian jelaslah bahwa dasar pendidikan di Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan UU STM nomor 2 tahun 1989 dan UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Selanjutnya yaitu prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, ada 6 prinsip. Ketentuan ini diatur pada bab 2 pasal 4 yang diuraikan dalam 6 ayat. Berikut isi Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pasal 4. A. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan dan nilai kultural, serta kemajemukan bangsa. B. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. C. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. D. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. E. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Dan F. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Sekian yang dapat kami sampaikan terkait dengan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Demikian presentasi dan penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf, kami ucapkan terima kasih.